Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Dan tokoh petani perancak Pasongsongan dengan Bapak Novil Hasbi, dan juga dengan Ketua Dewan Pendidikan Sumeneb Bapak Mulyadi. Dan tentunya Anda dapat bergabung bersama kami melalui jalur telepon 662-317 dengan kode area 0328 maupun WhatsApp Pro 1 di nomor 0811-335-101. Dan siaran ini bisa juga didengar melalui aplikasi RRI Digital. Nah, untuk yang pertama kita telah bersama dengan narasumber, yakni tokoh petani perancak Pasongsongan, Bapak Novil Hasbi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Novil? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nih, kita langsung ke topik pembahasan nih Pak. Nih, mungkin melihat Bapak nih dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini, yang diantaranya isinya melarang menjual rokok batangan. Ini mungkin tanggapan Anda sedikit seperti apa nih? Baik. Tujuannya bagus sekali. Negara kita ini adalah ingin menjadikan masyarakatnya masyarakat yang sehat di situ ya. Yang sebagian orang itu terindikasi oleh perokok di situ ya. Iya. Salah satunya adalah dengan adanya undang-undang yang nomor berapa di situ tadi? 28 ya. Ya, tahun 2024 yang sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi di situ kemarin. Bagi saya adalah hal itu kurang setuju. Yang harus dikaji ulang aturan itu, karena itu akan berdampak ya bagi masyarakat tani tembakau atau budidaya tembakau, khususnya di wilayah Madura. Khusus lagi pembelaan saya itu adalah kami dari petani ya, bagian anak seorang petani di situ ya. Itu akan lambat laun aturan ini membunuh masyarakat tani atau para budidaya tembakau di situ. Karena ini adalah yang diwanti-wanti atau pengemata penghasilan utama di wilayah Madura di situ ya. Ini di budidaya tembakau. Itu salah satunya di situ ya. Nah, dalam hal kalau kita hubungkan dengan aturan itu ingin menekan perokok pemula, adalah ini adalah salah satu pencegahan dini agar para pemuda kita ini tidak mendekati atau menjadi seorang perokok. Itu kan salah satunya ada di lingkungan keluarga. Ada di lingkungan keluarga yang harus memberikan filter hal yang bagaimana anak kita itu tidak merokok di usia dini, di situ ya. Di salah satunya lagi untuk menekan perokok pemula itu di lingkungan sekolah. Iya. Di lingkungan sekolah itu pasti ada, tidak boleh merokok. Aturan itu sudah ada di situ ya. Okay. Yang paling fatal itu adalah di lingkungan teman sebaya. Di teman sebaya itu ya, kalau saya terus terang, saya seorang perokok aktif, itu terjadi bukan di lingkungan keluarga tapi lingkungan sekolah, tapi teman sebaya, ojek-ajek itu akhirnya menjadi seorang perokok pemula dan akhirnya menjadi ahli hisab di situ, Mas. Nah, jadi selain itu dampak dari aturan ini membunuh masyarakat tani bagi penghasil tembakau
saya kira adalah terbesar di wilayah Madura di situ ya. Itu akan membunuh secara lambat laun aturan ini di sini ya. Seharusnya pemerintah itu jika ingin cara masuk ini bagaimana masyarakat Indonesia itu sehat adalah tidak hanya menebang rantingnya saja, tapi akarnya yang harus kita apa namanya ya, yang kita tebang di situ ya. Nah, kenapa di situ ya? Itu saya amati aturan itu hanya aplikasi saja di situ ya. Kok Gitu ya. bisa ya? Kenapa? Kalau ingin betul-betul itu Indonesia bebas merokok, pabrikannya di situ yang harus kita tekan di situ ya. Iya. Itu salah satunya. Nah, itu terus dampaknya Iya. ini adalah sangat besar sekali. Seperti contoh ya untuk masyarakat kecil ya, tukang beca di situ ya, itu istilahnya pengirisan ekonomi ya, ingin merokok pengirisan ekonomi, beli eceran di situ ya. Nah di situ ya. Terus bagi pedagang kecil ya, Iya. bagi pedagang kecil ya, kalau di daerah kami di situ ya, tidak begitu berdampak, tapi kita berpikir secara nasional ya, bahwa bagi pedagang kecil itu kan juga berdampak, karena biasanya itu saya kira membantu masyarakat kecil juga dalam pembelian rokok eceran ya. Iya. Di situ ya. Oke. Biasanya beli 1 bungkus, dia mampu 1 eceran di situ ya. Iya. Nah, itulah sementara pengamatan dari undang-undang yang sudah diresmikan, yang sudah diluncurkan, yang nomor 28 2024 di situ sementara. Nah, jika memang tidak boleh menjual di area dekat sekolah nih, memang ada radius sekitar berapa ratus meter memang yang diperbolehkan oleh peraturan ini. Seperti apa Anda melihat kalau memang kita usaha-usaha yang ada di sekitar situ pastilah menjual produk rokok juga. Tentunya bukan cuma rokok, memang ada toko yang memang diselipi untuk menjual rokok untuk kebutuhan sehari-hari juga. Nah ini mungkin seperti apa Anda melihatnya? Karena ini kan sudah berjalan baru ada aturan gitu sebelumnya. Iya, betul sekali. Kita ini harus masif, aturan ini harus masif. Kalau ingin betul-betul kebijakan ini berjalan secara meluas atau secara merata ya, menginginkan menekan perokok pemula itu atau ingin menjadikan masyarakat Indonesia ini sehat. Untuk di lingkungan sekolah sebetulnya ya, bagi pembisnis wajar saja karena ingin apa namanya jualannya Laku ya. ingin laris ya. Iya. Tapi yang harus kita di support sistemnya adalah di lingkungan sekolah. Nah di semua sekolah itu memang sudah ada aturannya, tidak boleh merokok di situ ya. Iya. Kalau kita bicara radius itu ya, kan tidak masuk akal di situ ya. Betul. Ya, tapi di dalamnya, di internalnya kita para siswa dan siswi itu kita apa namanya selalu dihimbau tidak boleh merokok, bahayanya merokok seperti ini. Nah, disitulah saya kira kalau kita bicara radius itu tidak begitu apa namanya mendulang kebijakan ini berjalan dengan lancar. Tapi yang jelas adalah kebijakan pemerintah itu bagi sekolah-sekolah itu aturan itu ditampang sebaik mungkin di situ biar terserap oleh masyarakat apa juga. namanya semua di lingkungan sekolah di situ ya. Nah, kalau kita ya rokok eceran dengan bungkusan itu ya, kalau dilarang masyarakat itu ya banyak yang bisa mensiasati, ya. apalagi pedagangnya gitu ya, Betul. pedagang di toko di situ ya. Iya. Karena tanpa ini salah satu contoh ya, kalau tidak ada pengawasan nanti ya, dalam pembelian rokok ya, nah dengan dibungkus yang lain bisa kan, ya, dengan patongan bisa kan. Iya, gitulah. Nah, kalau Pak Novel ini melihat berarti dari adanya undang-undang ini ya sudah jadi undang-undang peraturan pemerintah terkait dengan kesehatan yang ada di dalamnya juga menyangkut dengan rokok eceran. Ini berarti sedikit banyak mengganggu, tadi sudah disinggung oleh Pak Novel, profesi ataupun pendapatan dari petani tembakau gitu ya. Nah,
Kalau petani sendiri di daerah Anda ini apakah sudah mengetahui dengan PP yang memang baru dikeluarkan beberapa sekitaran 2 pekan lalu ini mungkin sudah penyebarannya seperti apa? Mungkin perbincangan Anda sesama dengan petani tembakau di daerah Anda itu seperti apa? Sampai saat ini situasi dan kondisi Iya. menanggapi atau merespon adanya undang-undang itu, eh, saya amati adalah belum diketahui secara masif. Nah, karena pemerintah itu belum serius masih, saya kira di situ. Karena saat ini masyarakat itu bagaimana di tahun 2024 ini menghasilkan yang betul-betul primadona. Nah, Karena adalah menjadi penghasilan yang luar biasa, mata pencaharian yang luar biasa dari berbagai kebutuhan. Untuk aturan itu bagi masyarakat di wilayah kami, yaitu di wilayah Pasongsongan, khususnya di Desa Perancak itu yang sudah dikenal dengan memiliki aroma khas tembakau yang luar biasa sekali di situ ya. Dengan adanya aturan itu tidak ada, belum menyerap ya. Berarti Seperti banyak itu. memang yang Jadi, belum tahu ya Pak ya? Iya, belum tahu di situ. Bagaimana ia menjadikan di tahun ini penghasilan tembakau harapan besarnya luar biasa di situ ya. Bisa membangkitkan ekonominya itu ya. Nah, situ. Jika aturan itu selalu diterapkan dari hal-hal yang kecil, itu akan lambat laun membunuh masyarakat tani tembakau. Dalam Kan jangka. adalah bea cukai ini penyuplai besar sekali terhadap negara di situ. Nah, ini menarik ini. Karena tadi sudah disinggung dengan adanya cukai rokok yang memang diterima oleh pemerintah, sedangkan untuk rokok sendiri ini ditekan habis-habisan. Mungkin ini kan berbalik 180 derajat dari kenyataannya memang pemerintah ini meraup cukai dari hasil tembakau ini, namun produknya ini ditekan sebegitu rupa. Mungkin ada pandangan tersendiri dari petani tembakau ini yang memang dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa? Iya, pemerintah ya tidak mau pahitnya, tapi maunya manisnya. Walaupun Gitu ya. sudah kita ketahui penyuplai juga besar ya ke negara kita di situ ya. Betul. Berarti pemerintah sangat terbelenggu. Jika ia diterapkan secara akar-akarnya, apa sih pemasukan dari para kaum petani tembakau di situ ya. Betul. Nah, bagi seorang perokok yang tidak setuju itu kan bagi yang tidak perokok ya, bagi yang perokok di situ ya. Selain di luar sisi kesehatan di situ ya, itu kan lebih fokus ya dalam bekerja di situ ya. Iya. Ya secara kesehatan itu memang dampaknya Kurang sangat baik, membahayakan iya. di situ ya. Jadi sekarang bicara masalah bukan masalah bahaya atau tidak bahayanya merokok di situ ya. Tapi yang saya amati ini adalah kebijakan pemerintah itu masih kurang kurang merata di situ ya. Tebang pilih di situ ya. Karena apa? Di situ ada pahit ada manis. Maunya pemerintah itu adalah manisnya saja di situ ya. Iya. Iya, Bisa. betul. Betul. Kalau dilihat dari secara regulasi selama ini ya, Iya, betul. Iya. Berarti memang kalau Anda melihat sendiri yang namanya produk tembakau ini kan memang lagi ditekan ataupun lebih dipersempit lagi ruang geraknya seperti adanya larangan merokok di area-area tertentu. Nah, itu apakah sudah diimbangi dengan fasilitas yang memang mendukung, semisal nanti di tempat umum dilarang merokok di area ABC. Nah, apakah di area ABC itu juga disediakan tempat untuk merokok gitu? Kalau Anda melihatnya selama ini fasilitas itu apakah sudah diterapkan oleh pemerintah ataupun Anda masih merasa kurang, semisal di bandara ataupun apa di tempat-tempat umum seperti di terminal begitu, Pak Novil? Saya kira himbauan itu di fasilitas umum, pelayanan umum itu alhamdulillah sudah bagus ya. Di situ. Cuma pemerintah itu ya, saya lebih ke kebijakan yang saat ini loh, Iya. Mas ya.
kalau secara himbauan itu luar biasa. Apa hanya secara formalitas saja, ya itu juga. Iya. Tapi secara di bungkus rokok di situ kan ada di situ ya. Iya, ada. Bahayanya merokok di situ ya. Sudah Di fasilitas terpampang ya. umum juga di situ ya. Tapi itu hanya di permukaan saja. Kalau betul-betul ingin masyarakat Indonesia bebas merokok itu salah satunya. Tidak ada lagi yang namanya pabrikan rokok atau produk rokok di situ ya. Karena saat ini wilayah Madura kan banyak kan. Betul. Di situ ya gudang-gudang yang ada di wilayah Madura itu ya ingin memproduksi tembakau, tapi manfaatkan adalah pitanya, keuntungannya di situ ya. Itu pastinya bekerja dengan pemerintah, diizinin oleh pemerintah. Tapi kan produk rokoknya banyak yang ilegal di situ ya. Iya. Nah itu ya. Itulah yang saya amati beberapa tahun ini. Ya. Nah kita kembali ke tembakau nih Pak. Nah mungkin saat ini dengan adanya PP ini mungkin ada sedikit perubahan. Kalau memang tadi disinggung tidak ada banyak yang tidak mengetahui. Apakah petani ataupun dari rekan-rekan Anda juga ini untuk di daerah Perancak sendiri seperti apa? Masih giat atau prosesnya seperti apa nih tembakau kali ini sudah Pak? Iya, kalau masalah berbudidaya tembakau itu adalah salah satu penghasilan kewajiban turun menurun di wilayah kami, bagaimanapun juga, karena berbagai hal menjadi kebutuhan itu tergantung di tembakau di situ. Jadi dengan adanya aturan ini, masyarakat itu cuek-cuek saja, bahkan tidak ingin menerima informasi, tidak berhubungan saat ini ya. Karena tidak ada di undang-undang itu melarang menanam tembakau, tidak ada. Ya. Nah, sehingga tidak menjadi respon yang masif ya. Tidak menjadi perhatian kepada masyarakat wilayah kami. Cuma hal itu suatu langkah akan membunuh nantinya, mungkin 10 tahun mendatang akan membunuh bagi masyarakat tani tembakau. Karena dari eceran sudah dilarang, nanti bungkusan, terus gimana ini? Siapa yang akan membeli tembakau yang ada di wilayah kamu, di wilayah kami di sini, khususnya di Indonesia gitu, atau wilayah Madura di sini. Jadi ini salah satu kebijakan yang nampak bagi kami adalah langkah yang halus untuk mematikan atau membunuh penghasilan tembakau di masa yang akan datang di situ ya. Kalau masalah rokok eceran di wilayah kami itu jarang sekali beli eceran langsung bungkusan gitu dong. Jarang sekali. Cuma kami kan kita harus melihat secara sosial secara luas gitu ya, di terminal atau tempat-tempat umum bagi tukang beca, supir taksi di situ ya. Pendapatannya kecil hari itu. Kan beli rokok satu bungkus itu berapa kan? Nah kalau beli eceran kan lebih murah, banyak gitu jutanya ya. untuk sang istri. Ya. Bagi supir kalau tidak merokok itu kan gitu ya. Ya itulah sementara. Baik, terima kasih Pak Novil sudah bersama di Dialog Kopi Pagi RRI hari ini. Juga. Semoga nanti panen di Desa Perancak juga sukses juga ke depannya. Amin. Dan sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi perbincang kami dengan tokoh petani Perancak Pasongsongan Bapak Novil Hasbi yang memang dia menyoroti sedikit banyak pada upaya bagi petani tembakau ini yang memang nantinya dengan adanya peraturan dari pemerintah ini bisa semakin menekan tingkat perekonomian dari para petani. Bagaimana dengan Ketua Dewan Pendidikan Sumeneb? Tanggapannya seperti apa? Kita break sejenak, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun. Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
komentar Anda? Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah, masa sih, Mbak? Jadi, Woi, timpukin dia, woi. Semuanya. Woi, ampun, woi. ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok. Woi, ampun, woi. Rin, duluan ya. Mau apel nih. Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Baik pendengar Pro 1 dan YouTube RRI Sumeneb.net, kita kembali lagi di sesi dialog interaktif dan pada kesempatan kedua ini kita telah bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Bapak Mulyadi. Dan kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini Pak Mulyadi? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Iya. Nah, Pak Mulyadi, kita sedikit menyoroti nih peraturan pemerintah yang banyak menyinggung dari daerah pendidikan untuk tentunya untuk menekan perokok pemula nih. Dan dalam PP 2024 ini nomor 28 ada larangan untuk menjual rokok batangan dengan jarak sekitar 200 meter dari lembaga pendidikan. Nah, ini menurut Anda seperti apa dengan adanya regulasi ini? Ya. Ini hemat kami ini sebuah regulasi yang mendukung sebenarnya pada tahun 2015 Mas. Kemendikbud itu sudah pernah mengeluarkan peraturan menteri nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan bebas asap rokok di sekolah. Jadi hadirnya PP nomor 28 tahun 2024 ini juga menegaskan bahwa bagaimana salah satu upaya untuk menjaga generasi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada aspek kesehatan maka regulasi ini bagi kami sangat luar biasa dan perlu disosialisasikan biar semua masyarakat bisa tahu dan memahami. Setelah itu bisa sadar bahwa ada area-area kawasan-kawasan yang memang harus dijaga sterilisasinya dalam rangka menjaga dan generasi kita untuk tidak terjebak pada hal-hal yang saya kira memang mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Begitu Mas Dani. Begitu ya. Ya, Pak Mulyadi, jika melihat ini kan memang aturan ini untuk menekan perokok pemula kita bahasnya. Nah, mungkin seperti apa peran dari keluarga sendiri nih, Pak Mulyadi, untuk Anda melihatnya? Ya, hal terpenting itu memang harus dimulai dari keluarga dulu. Jadi negara berbangsa itu juga dalam hal ini juga dia harus mulai dari keluarga. Contoh kecil umpamanya, saya mengharapkan ayah-ayah, bapak-bapak di kepala keluarga di setiap rumah, ya kalau tidak bisa berhenti sebagai ahli hisab kata teman-teman, sebagai perokok paling tidak dibuat zona-zona khusus untuk melampiaskan dan kesenangannya dalam hal merokok umpamanya. Di rumah itu mungkin juga sudah bisa dilakukan, tapi alangkah lebih baik lagi andaikan bisa berhenti.
andaikan bisa berhenti itu akan lebih baik lagi, karena memang mencegah ya mengharapkan generasi kita tanpa rokok itu ya salah satunya memang harus memberi contoh. Nah, tapi kalau itu tidak bisa, harapan saya memang ayolah di rumah-rumah itu umpamanya ada area khusus untuk smoking. Nah, di ruang keluarga dan kamar tidur umpamanya upayakan ya jangan sampai menjadi ruang untuk juga bebas gitu merokok gitu. Karena memang katanya sih, karena saya bukan ahli kesehatan, perokok pasif itu malah lebih berbahaya dari perokok aktif gitu loh. Gitu ya. Nah, jika di PP yang memang sudah diberlakukan ini, dari segi pengawasan ataupun sanksi yang tertuang di peraturan tersebut, Anda melihatnya seperti apa agar ini bisa efektif untuk dilaksanakan? Iya, komitmen Mas. Jadi mau sanksi seperti apapun, kalau tidak ada komitmen dari semua pihak itu nggak bisa. Bahasanya kan kata teman-teman, kedisiplinan masyarakat kita itu rendah. Saya analogikan itu loh. Jadi di peraturan rambu-rambu lalu lintas umpamanya ada sebuah cerita, ada orang nerobos. Ketika ditanya, lu kok nerobos? Nah, karena tidak ada polisi umpamanya. Nah, ini kan menjadi analogi sederhana bahwa masyarakat kita mau regulasinya, ancamannya, aturannya seperti apa, kalau tidak ada komitmen bersama, tidak ada kesadaran bersama, termasuk juga penindakan yang berkelanjutan, dan itu tidak tebang pilih, ya percuma. Mau regulasi dengan isi seperti apapun, kalau hal-hal itu tidak ada, ya nggak akan maksimal. Ya. Jadi memang pemerintah jangan hanya membuat regulasi, tapi setelah itu dibiarkan umpamanya. Hanya store, kalau ada bagaimana umpamanya polusi udara kita menjadi bagus, kita sudah punya regulasi ini umpamanya. Hanya ada aturannya, tapi pelaksananya tidak maksimal umpamanya. Saya berharap lebih pada substansi. Jadi aturan-aturan yang dibikin, regulasi-regulasi yang dibikin itu ayo kita taati bersama dan kita jalankan bersama. Pihak-pihak yang berwenang untuk menindak maunya silakan lakukan tindakan sebagai efek jerah pada semua pihak. Tapi lagi-lagi jangan tebang pilih, umpamanya kan yang terjadi selama ini akhirnya orang berpikir ya gunga kita, bagian orang nggak mempan itu umpamanya. Nah, ini cuma ditegur aja gitu ya. Sebuah regulasi. Nah, iya, memang regulasi ini kan baru. Saya lihat juga, baca juga, ini memang masih menyentuh di atas. Namun untuk di daerah sendiri, ini kan butuh memang semisal ada perda khusus juga yang memberikan kewenangan bagi misalkan Satpol PP atau untuk melakukan tindakan ataupun jangan seperti misal ada perokok pemula yang masih di bawah umur itu bisa melakukan tindakan juga. Nah, ini kan masih di atas nih ya. Ya. Tapi sebenarnya Mas Teguh, jadi adanya aturan itu secara nasional itu sudah tanpa ada turunan peraturannya pun atau perda namanya atau perpub lebih jauh itu sudah nggak masalah selama secara teknis itu sudah bisa dilakukan gitu. Nah, tinggal kan sekarang peraturan ini sosialisasikan dulu, kemudian ditarget berjalan mulai tahun berapa. Setelah sosialisasi masif, kemudian komitmen dari semua pihak. Lagi-lagi saya kembali ke itu. Nah, kalau hanya ya turunannya ya, lagi-lagi dibikin tapi kemudian tidak ada implementasinya maksimal, ya percuma juga. Percuma, lagi-lagi percuma. Berarti memang butuh sosialisasi terlebih dahulu agar ini bisa berjalan. Berjalan. Lawang saya baca kan sepintas di PP nomor 28 ini kan tidak mengatur, tidak melarang orang merokok itu. Hanya di KTR yang telah ditetapkan umpamanya. Kayak ya memang tempat proses belajar mengajar, sekolah tadi itu tempat bermain anak, tempat ibadah itu kan beberapa kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan namanya. Nah, tidak melarang semua enggak. Iya,
Betul. Makanya seperti saya katakan tadi, ayo mulai dari hal-hal ini aja, terutama di sekolah. Jadi anak kita, karena memang kandungan rokok itu kan ya pada satu sisi itu membuat orang itu bikin candu gitu. Nah ini yang terpenting maksud saya, bahwa saya pada sisi tertentu sepakat dengan tadi yang pemateri tadi, pada sisi yang lain ya kalau tidak dimulai umpamanya, karena saya melihat larangan ini itu bagi saya lebih bagus, karena memang mafsadat dan maslahatnya itu lebih banyak besar mafsadatnya. Kalau ngomong sisi ekonomi umpamanya, pemerintah tidak melarang menjual rokok orang untuk menjualan rokok hanya di kawasan tertentu saja itu. Dan usia tertentu ya. Dengan usia tertentu gitu ya Pak ya. Iya, juga dengan usia tertentu itu. Ya pada akhirnya umpamanya akan menjadi negara bebas rokok tanpa rokok umpamanya. Ya tentunya pemerintah sudah harus menyiapkan alternatif sisi perekonomian masyarakat apa selain rokok, kan tinggal gitu. Iya, oke. Nah, mungkin ini terakhir nih Pak Mulyadi. Ya, siap. Untuk ke depan ini seperti apa dari PP 28 2024 ini biar bisa berjalan lebih maksimal, ataupun dengan adanya para penjual di area sekitar sekolah yang memang sudah terlebih dahulu ada di situ sebelum adanya peraturan, ini ke depan biar ada sama-sama win-win solution, menurut Anda nih seperti apa sarannya nih? Ya, saya berharap begini. Jadi kalau sekolah yang jadi didikan utama umpamanya, ayo libatkan dulu warga sekolah, mulai dari guru, tenaga pendidiknya, pejabat fungsionalnya, maunya kepala sekolah, itu ada sosialisasi masif ke mereka, biar nanti warga sekolah melalui kepala sekolah dan seterusnya itu yang mengkreasi dan bagaimana komunikasi yang baik dengan umpamanya penjual rokok di situ ya, toko warung yang ada di sekitar sekolah itu. Mungkin itu biar kerjasamanya nanti bagus, harus melalui warga setempat, warga sekolah, karena ini sekolah ya dari warga sekolah, harapan saya gitu. Jadi kepala sekolah umpamanya ini kan struktural, hierarkinya jelas, jadi tinggal disosialisasikan dulu pada wilayah itu, biar komunikasinya, penyelesaiannya lebih baik lah, timbang harus langsung menggunakan umpamanya kayak Satpol PP atau melibatkan APH, itu kan kurang menarik. Iya. Biar ada komunikasi di tingkat sipil dulu lah. Oke. Berarti memang ada harapan saya. Ada komunikasi lebih intens ya dengan area situ. Diberi pencerahan dulu, sosialisasi dulu warga sekolahnya. Khawatir memang di sekolah juga masih banyak umpamanya yang ahli hisap. Iya, memang itu jadi contoh juga bisa-bisa oleh siswa ya. Ya ditekankan untuk tidak merokok selama di sekolah. Kalau memang nggak bisa, maunya istirahat, izin keluar lah. Iya, ada tempat khusus gitu ya. Kan bisa gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Mulyadi atas waktunya di dialog interaktif Kopi Pagi hari ini dengan topik larangan jual rokok eceran. Sukses terus untuk Dewan Pendidikan Sumeneb, mengawal pendidikan Sumeneb juga ya. Nah, assalamualaikum Pak Mulyadi. Nah, itu dia pendengar tadi perbincangan kami dengan Bapak Mulyadi, ya Ketua Dewan Pendidikan Sumeneb, di mana memang larangan untuk jual rokok, terutama bagi usia di bawah 21 tahun yang memang untuk menekan angka perokok pemula ini memang perlu lebih disosialisasikan lagi dengan lingkungan sekitar maupun di kalangan siswa, dan juga peran dari keluarga juga ini harus bisa menjadi filter pertama bagi perokok pemula yang memang usianya masih tergolong masih labil emosi ataupun dari segi perkembangan psikologisnya. Dan demikian dialog interaktif Kopi Pagi dengan topik larangan menjual rokok eceran bersama dua narasumber kami tadi, yakni tokoh petani Prancak Pasongsongan Bapak Naufil Hasbi dan Ketua Dewan Pendidikan Sumeneb Bapak Mulyadi.
Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di dialog interaktif Kopi Pagi pada esok hari. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.